Kembali lagi dengan saya Reza Gandara. Di video ini saya akan membahas langkah-langkah yang harus dijalankan ketika hendak membangun sebuah produk. Sebelum itu, agar saya dapat terus memberikan konten menarik, silahkan subscribe, share, like, dan komen. Product development process adalah langkah-langkah yang harus dijalankan ketika hendak membangun sebuah produk. Proses ini biasanya berawal dari ide produk dan berakhir saat produk mulai dipasarkan. Product manager tentu saja memegang peranan paling penting dalam product development process. Mereka adalah kunci sukses pengembangan produk. Oleh karena itu, seorang product manager harus menguasai 7 stage product development process berikut ini. Yang pertama adalah conceive. Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya, sebuah produk harus menjadi solusi dari suatu masalah yang dialami oleh banyak orang. Oleh karena itu, product manager harus mampu mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi di masyarakat. Kita memang bisa menemukan masalah di mana saja. Namun, seorang product manager yang baik seharusnya mampu melihat mana masalah yang membutuhkan solusi. Untuk melakukannya, product manager harus melakukan beberapa hal berikut. Yang pertama, mengidentifikasi setiap problem yang dialami customer. Yang kedua, memahami tantangan yang harus diatasi sebuah bisnis. Dan yang ketiga adalah membuat hipotesa mengenai problem yang terjadi. Stage kedua adalah plan. Memiliki solusi dari sebuah problem saja tidak cukup. Product manager harus mencari cara untuk mengetahui apakah ada market yang tersedia bagi solusi yang akan kita tawarkan. Sebagai seorang product manager, kamu harus tahu lebih dulu bagaimana market yang akan kamu tuju. Dalam artian, kamu perlu mengukur dan memahami siapa saja kompetitor dan potensial customermu. Untuk melakukan tahapan ini, kamu perlu mempersiapkan research yang nantinya bisa kamu pakai untuk melakukan validasi terhadap hipotesamu. Ini akan membantumu memahami permasalahan calon customer secara lebih mendalam. Jangan lupa, kamu juga harus memperhitungkan waktu dan sumber daya yang kamu butuhkan demi kelancaran stage kedua dari product development proses ini. Stage yang ketiga, develop. Stage ketiga dalam product development meliputi keputusan-keputusan besar yang harus diambil oleh product manager berkaitan dengan produk apa yang harus dibangun. Sebagai seorang product manager, kamu perlu menentukan skala prioritas, jangkauan, dan fitur-fitur produk yang nantinya akan menjadi solusi unggulan bagi masalah yang sedang terjadi. Pada tahapan ini, kamu juga perlu bekerja sama dengan tim desain serta engineer untuk mereview ulang skala prioritas dan menentukan timeline sesuai kemampuan. Selanjutnya, kamu bisa mulai membangun produk dan mengetes fitur-fiturnya. Stage 4, launch. Dalam launching stage, kamu akan mulai mengenalkan produk kepada customer. Agar tahapan ini dapat berhasil dengan baik, seorang product manager harus mendapatkan dukungan yang tepat dari tim marketing atau sales. Product manager juga perlu menuliskan release note yang menjelaskan produk apa yang sedang kamu rilis dan mengapa produk ini penting bagi user atau customer. Selain itu, kamu juga perlu menentukan matriks kesuksesan produkmu sebelum langkah ke stage berikutnya. Stage kelima, iterate. Iterate berarti kamu harus menelaah matriks keberhasilan produk untuk memahami apakah produk yang kamu buat berhasil menyelesaikan masalah yang dialami oleh user. Jika user masih belum puas dengan produk, seorang product manager yang baik harus mampu menentukan apa saja yang perlu diubah. Kamu bisa melakukannya setelah mengumpulkan feedback dari user. Kemudian, menggunakan feedback ini untuk melakukan optimasi terhadap fitur-fitur produk. Stage 6, steady state. Stage ini mengharuskanmu untuk mempertahankan stabilitas produk serta membuat adjustment secara berkala. Product manager juga harus menganalisa dan melakukan optimasi pada ROI. Selain itu, product manager juga wajib memonitor market dan mengidentifikasi perkembangan baru atau kompetitor baru. Stage 7, maintain or kill. Pada stage ini,
Product manager harus memutuskan apakah produknya dapat terus di-maintain atau kamu harus menghentikannya. Product manager dapat mengambil keputusan ini dengan mempertimbangkan analisa finansial terlebih dahulu. Jika kamu memutuskan untuk melanjutkan produk untuk terus dikembangkan, maka kamu harus memastikan anggaran yang kamu butuhkan serta memutuskan update apa yang harus kamu tambahkan. Sedangkan jika kamu ingin menghentikan produk, maka kamu harus membuat end of life plan yang mencakup pesan terakhir untuk user produk kamu. Product development process adalah proses mengubah ide-ide baru yang belum pernah dicoba sebelumnya menjadi sebuah produk. Produk ini akan menjadi gagasan bisnis yang akan memberi sebuah bisnis keunggulan kompetitif dan membantu memonopoli pasar. Nah, 7 stage tadi dapat membantu kamu menavigasi keseluruhan product development process. Kira-kira menurut kalian, stage mana yang paling penting yang perlu kita bahas selanjutnya? Yuk share di kolom komentar ya.